Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Hanif dengan NPM 21570510008 kelas D. Singkat menjelaskan materi pengelompokan jenis operasi set instruksi mata kuliah pengantar organisasi komputer. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa machine code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya juga digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Di dalam sebuah instruksi terdapat beberapa elemen-elemen instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode, yang kedua ada source operand reference, yang ketiga ada result operand reference, yang keempat ada next instruction preference. Jenis operasi set instruksi. Yang pertama ada data processing. Arithmetic and logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah-mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Yang kedua ada data storage. Memory instruction atau memory instruction sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi, lalu ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak tahun 1940-an. Yang ketiga ada data movement. Instruction process data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grand, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja gitu. Data movement terdiri dari data 2 bagian besar, yaitu load and upload, yaitu difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Kedua ada export dan import, memindahkan data secara lengkap mulai dari grand, skema, dan seluruhnya. Yang keempat ada control. Test and branch instruction unit kendali adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, yaitu atau arithmetic logical unit. Di dalam CPU tersebut, output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, CPU ini diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dan bit yang datang dari word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU atau arithmetic logical unit, register instruksi, bus, dan peralatan input or output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolernya masing-masing dengan CPU sebagai pemantaunya atau supervisor. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf pada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.